katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian turun atas kami, membuka mata dan telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu kebenaran, kebenaran akan memerdekakan setiap kami. Setiap keluarga mengalami Tuhan, setiap keluarga dipulihkan Tuhan, dan masing-masing keluarga menerima mujizat daripada Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap terima firman-Mu. Mari yang percaya dengan iman sama-sama kita berkata amin. Mari sama-sama berkata, bulan Februari adalah bulan keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari sama-sama katakan, bulan Februari adalah bulan keluarga. Keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga yang mengasihi Tuhan. Mari yang sepakat dengan iman sama-sama kita berkata, amin. Terjadilah atas hidupku, terjadi atas keluargaku, terjadi atas seluruh aspek hidupku. Katakan amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Saya bersuka cita boleh menjumpai Bapak Ibu setelah sekian lama off dari siaran malam. Bapak Ibu puji Tuhan, saya berharap koneksi internet semua peralatan baik, dan kita tetap akan bisa menikmati kebenaran firman Tuhan tanpa suatu halangan apapun. Katakan amin. Bapak Ibu siap untuk menerima firman Tuhan? Amin. Saudara, pada malam hari ini saya sampaikan tentang yaitu memperkatakan semua yang baik dalam hidup. Saudara, saya melihat sebuah fenomena yang terjadi adalah seperti ini. Kenapa ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak terjadi? Karena ada banyak hal di mana ketika seseorang mengharapkan mujizat, tetapi kenapa mujizat tidak kunjung jadi? Karena yang terjadi adalah seringkali saudara, adalah ada banyak umat Tuhan di mana mereka memperkatakan yang salah dalam hidup mereka. Maka pada malam hari ini saya mengajak mereka, saya mengajak kita semua, saya mengajak setiap kita semua untuk memperkatakan yang benar di dalam hidup kita. Karena kita sadar saat kita memperkatakan yang baik dalam hidup kita, kita akan mengalami Tuhan dan kita melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan secara khusus terjadi bagi keluarga kita. Nah saudara, pada malam hari ini, mari renungkan firman Tuhan ini. Akan membangun imanmu, membuat hidupmu berbeda, dan engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Katakan haleluya, katakan haleluya. Mari saudara kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-52. Lukas 8 ayat yang ke-52. Perhatikan firman Tuhan ini. Lukas 8 ayat yang ke-52. Perhatikan. Semua orang yang menangis dan meratapi anak itu, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Saudara perhatikan ini. Saudara, Yesus berkata kepada orang yang ada di sana, anak ini tidak mati, tapi tidur. Padahal jelas-jelas anak ini mati. Saudara, perikopnya ini bicara tentang apa di Lukas 8? Ketika tiba-tiba ketika sedang Yesus mengajar, ada seorang kepala rumah ibadat datang meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya karena anaknya sakit keras dan hampir mati.
Saudara, apa yang terjadi? Yesus menyetujui dan Yesus mau ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anak itu. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan, perhatikan, di tengah jalan ada orang yang membawa kabar bahwa anaknya mati. Sampai akhirnya Yesus harus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Sampai di rumahnya, Yesus berkata, anak ini tidak mati. Dia tidur. Seketika orang yang meratap di situ semua tertawa. Saudara, ketika saya membaca ini, Roh Kudus memberikan sebuah rema seperti ini. Kenapa kenyataannya pada waktu itu adalah memang anak Yairus mati. Tetapi kenapa Yesus berkata anak itu tidak mati? Ternyata saya menemukan, saudara, Yesus sedang mengajari kita untuk kita memperkatakan semua yang benar, semua yang baik. Karena semua yang benar, yang baik, yang diperkatakan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Semua yang kau perkatakan, itu akan engkau tuai. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mengajari kita untuk berbohong karena anak itu memang kenyataannya mati? Kenapa Yesus berkata tidak mati? Bukan, saudara. Tapi Yesus sudah melihat hasil akhirnya. Bahwa ketika seseorang percaya, dia tetap memperkatakan semua yang baik dan benar. Ternyata sesuatu yang terjadi akan mengubahkan hidupnya. Akan membuat perubahan dalam hidupnya. Dan ujungnya nanti kita melihat anak itu dibangkitkan dari kematian. Nah, ketika saya melihat ini, saudara, Roh Kudus memberi rema, Tuhan memberikan sesuatu. Kenapa hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, maaf, ada orang yang mengharapkan baik, tetapi kenapa yang baik tidak terjadi? Karena seringkali dia tidak suka, bahkan dia enggan untuk memperkatakan yang baik dan yang benar dalam hidupnya. Ada orang-orang yang suka mengisi perkataannya dengan hal-hal yang buruk, bahkan ada orang yang suka untuk memperkatakan hal-hal yang tidak dipercayai. Padahal prinsipnya jelas. Siapa yang memperkatakan, dia akan memakan buah. Malam hari ini, tangkap kebenaran. Maka saudara, perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Berulang kali dalam penyampaian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita sepakat dan kita konsisten untuk menyatakan apa yang kau percayai. Tetapi sesungguhnya ada banyak orang yang dia tidak dapat mengendalikan, sehingga justru dia yang dikendalikan oleh keadaan. Sehingga ketika lihat keadaannya sakit, maka dia akan mudah bersumpah serapah dengan keadaannya, menyatakan keadaannya, bahkan ditambahi, dihiperbola dengan ngomong hal-hal yang lebih. Pantes hidup kita nggak ngalami mujizat kesembuhan, pantes hidup kita nggak ngalami yang namanya dimana kita lepas. Kenapa? Karena seringkali keadaan justru yang mendikte hidup kita. Maka pada malam hari ini coba perhatikan. Jelas anak itu mati. Tapi Yesus berkata, tidak mati. Hal yang sama, Yesus mau ajari kita untuk kita boleh berkata yang baik dan benar. Karena Yesus tahu hasil akhirnya. Kalau engkau libatkan Tuhan, maka ada sesuatu yang akan mengubahkan banyak hal. Dan sesuatu yang dahsyat itu terjadi di tengah-tengah kita. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Nah, saudara perhatikan coba. Saudara perhatikan di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10. Mari kita buka firman Tuhan. Yoel 3 ayat yang ke-10. Di dalam Yoel 3 ayat yang ke-10, perhatikan. Nanti kita nanti setelah ini kita buka yang King James, saudara. Perhatikan. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Perhatikan. Saudara, tempalah mata bajakmu, berarti orang-orang ini pada dasarnya bukan pahlawan awalnya. Mereka hanya pembajak.
Tapi mata bajak itu dikatakan, tempalah mata bajakmu dan menjadi pedang. Dan pisau pemangkas tukang kebun itu menjadi tombak. Lalu berkata gini, perhatikan. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Coba buka di dalam Injilnya. Dalam Injil pakai kata ini, saudara. Let the weak say, I'm strong. Saudara, kita menyadari ada banyak hal di mana ada kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Kita menyadari ada kelemahan, ada situasi di mana kadang membuat kita bisa down, membuat kita bisa menjadi orang yang lemah. Tapi Alkitab mengajari kita untuk tetap berkata benar. Sekalipun engkau mungkin bukan pahlawan, sekalipun engkau mungkin hanya tukang kebun, di ayat ini berkata, hanya pisau pemangkas, tapi tempalah itu menjadi senjata. Dan biarkan orang yang lemah, orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, biarkan yang lemah berkata, aku kuat. Apakah ayat ini ngajari kita untuk kita menjadi orang yang berbohong? Tidak. Tapi Alkitab mengajari kita untuk memperkatakan firman, hal yang baik di atas semua kondisi yang kita alami. Karena keadaan kita akan berubah seiring dengan perkataanmu juga yang berubah. Katakan amin, katakan haleluya. Kenapa saya greget ngajari saudara tentang kuasa perkataan? Karena orang yang memperhatikan perkataannya, dia memperkatakan yang benar dalam hidupnya. Sesuatu di alam rohnya akan berubah. Pasti terjadi. Kenapa saya tahu ini, saudara? Karena memang inilah yang saya alami juga di dalam hidup saya. Dan saya mengalami ini, perjumpaan dengan firman-Nya mengubahkan hidup saya, mengubahkan keluarga saya. Dan saya mau setiap kita pun mengalami sebuah perubahan saat engkau berjumpa dengan firman-Nya. Saat engkau mulai memperkatakan yang benar, yang baik tentang hidupmu. Saudara, biarkan yang lemah berkata aku kuat. Kenapa? Sesungguhnya kalau engkau lemah berkata terus aku kuat, tanpa kau sadari ada kekuatan ilahi di mana atmosfer rohanimu terbuka. Kekuatan ilahi, kekuasaan Tuhan turun atas hidupmu dan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara, mari kita belajar untuk kita terus memperkatakan semua yang baik dalam hidup kita. Banyak orang merasa takut, bahkan enggan untuk memperkatakan semua yang baik, semua yang dahsyat itu dalam hidupnya. Kenapa? Karena seringkali ada pernyataan berkata gini, jangan terlalu ngarep lah, jangan terlalu ngomong gede-gede, nanti takutnya kita itu kecewa. Dengar, kalau kita enggan memperkatakan apa yang diimani, engkau akan lama, bahkan tertunda untuk Anda menerima janji Tuhan. Kenapa bisa, Pak? Karena perkataan kita itu juga yang akan terjadi dan akan kita makan dalam hidup kita. Maka saudara, jelas di dalam Ulangan 30 ayat yang ke-19. Mari buka Ulangan 30 ayat yang ke-19. Perhatikan, Ulangan 30 ayat yang ke-19 dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Perhatikan, Tuhan menghadapkan kita berkat, kehidupan, atau kematian. Berkat atau kutuk. Pilihannya di mana? Ada di kita. Saudara mau milih kehidupan atau kematian? Nah, bagaimana saudara untuk memilih kehidupan? Berkat, hal-hal yang baik terjadi dalam hidupmu. Perhatikan, Amsal 18 ayat 21.
Amsal 18 ayat 21 berkata, Amsal 18 ayat 21, saudara perhatikan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Perhatikan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Tadi di Ulangan 30 ayat yang ke-19, Tuhan sodorkan ada kehidupan, ada kematian, ada berkat dan kutuk. Maka hamba Tuhan ini berkata, pilihlah kehidupan. Nah, caranya milih kehidupan apa? Dengarkan firman-Nya. Lalu ngapain? Kalau engkau sudah mendengar firman-Nya, Amsal 18:21 berkata, setiap apa yang keluar dari mulut kita, itu bisa membawa Anda kepada kehidupan atau kematian. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, saudara, apa yang hari-hari ini sedang sering engkau perkatakan lewat mulutmu? Maka saya mengajak kita, ayo perkatakan semua yang baik dalam hidupmu.